Hi everyone, welcome back to my video. Perkenalkan, saya Aulia Diulandari, you can call me Aulia. Saya mahasiswi program studi Tadris Matematika Universitas Al-Falah Asunia. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam kalkulus vektor. Tenang ya, materi ini tidak sesulit yang dibayangkan loh, justru akan terasa lebih fun kalau kita pahami pelan-pelan. Materi apakah yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Yaps, benar sekali. Divergensi, yaitu salah satu operasi dalam analisis vektor yang sering muncul, baik dalam matematika lanjut maupun fisika, terutama saat membahas medan vektor. So, stay tune, karena kita bakal bahas mulai dari konsep dasar, makna fisiknya, sampai contoh soal sederhananya. Let's go! Nah, sebelumnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep divergensi sebagai hasil dot product antara operator vektor nabla dan medan vektor. Yang kedua, menentukan nilai divergensi dari medan vektor sederhana. Sekarang, saatnya berpikir. Pernahkah kita berpikir bagaimana cara mengetahui apakah suatu aliran menyebar keluar, mengumpul ke dalam, atau tetap seimbang di satu titik? Bagaimana ya caranya? Lalu, jika sebuah medan vektor ada di setiap titik ruang, kira-kira bagaimana cara kita mengukur perilaku medan tersebut di satu titik tertentu? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam kalkulus vektor diperkenalkan suatu operasi yang disebut dengan divergensi. Divergensi ini membantu kita memahami bagaimana suatu medan vektor itu bisa bertindak di sekitar suatu titik. Dan secara matematis, divergensi itu juga penerapan dari dot product loh. Pasti kalian di sini bertanya-tanya, kok bisa sih divergensi itu penerapan dari dot product? Tenang ya, nanti kita bahas pelan-pelan, oke? Sekarang saatnya kalian perhatikan ilustrasi berikut. Jadi divergensi itu dapat bernilai positif apabila lebih dari 0. Artinya, medan vektor menyebar keluar dari suatu titik, seperti panah-panah vektor yang menyebar keluar dari pusat tersebut. Kemudian, divergensi juga bisa bernilai negatif apabila kurang dari 0. Artinya, medan vektor itu mengumpul ke dalam dan menuju satu titik, seperti panah-panah vektor yang menuju ke dalam pusat tersebut. Lalu, divergensi juga bisa bernilai 0 loh, atau sama dengan 0. Artinya tidak ada penyebaran bersih. Maksudnya, medan vektor berada dalam kondisi yang seimbang, seperti panah-panah yang masuk dan keluar dalam jumlah yang sama. Contoh sederhananya adalah untuk divergensi yang bernilai positif atau lebih dari 0, itu seperti air mancur yang keluar dan menyebar ke segala arah dari satu titik pusat. Kemudian, untuk divergensi yang bernilai negatif atau kurang dari 0, itu seperti pusaran air laut yang masuk ke dalam satu titik pusat. Sedangkan, untuk divergensi yang bernilai 0 atau sama dengan 0, itu seperti arus air di laut lepas yang mengalir stabil. Jadi, air masuk dan keluar dalam jumlah yang sama, sehingga tidak ada penumpukan atau penyebaran. Lalu, tahukah kalian apakah divergensi itu? Jadi, divergensi adalah ukuran seberapa besar suatu medan vektor menyebar keluar atau mengumpul ke dalam di suatu titik. Divergensi merupakan penerapan dari dot product antara operator vektor nabla dengan medan vektor V. Why divergensi dikatakan penerapan dari dot product? Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa di slide depan dituliskan divergensi dot product? Nah, sekarang kita jawab ya, pelan-pelan. Jadi, secara matematis, divergensi itu dapat dituliskan sebagai operator vektor nabla dot medan vektor V. Simbol titik di sini adalah dot product. Kenapa bisa? Karena operator vektor nabla diperlakukan sebagai operasi vektor diferensial, sedangkan medan vektor V juga berbentuk vektor. Jadi, ketika keduanya di dot product kan, hasilnya adalah skalar, bukan vektor. Gimana? Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada medan vektor. Misalkan diberikan medan vektor
Vektor V X, Y, Z sama dengan V1 X, Y, Z, I ditambah V2 X, Y, Z, J ditambah V3 X, Y, Z, K. Medan vektor ini adalah fungsi yang didefinisikan di setiap titik ruang, memiliki besar dan juga arah. Lalu di sini juga ada operator vektor nabla. Operator vektor nabla ini didefinisikan sebagai vektor nabla sama dengan do per do x i ditambah do per do y j ditambah do per do z k. Jadi operator vektor nabla ini bukan vektor biasa, tetapi operator diferensial. Selanjutnya, definisi divergensi. Divergensi vektor V ditulis dengan vektor nabla dot vektor V, atau d vektor V didefinisikan oleh vektor nabla dot vektor V itu sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Kemudian kita dotkan dengan vektor V, yaitu V1i ditambah V2j ditambah dengan V3k. Lalu kita turunkan atau kita operasikan, jadi do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z. Hal tersebut analogi dengan dot produk vektor biasa, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Lalu, kemudian perlu diperhatikan bahwa vektor nabla dot vektor V itu tidak sama dengan vektor V dot vektor nabla. Kenapa? Karena walaupun simbolnya sama-sama titik, vektor nabla itu bukan vektor biasa, tapi operator turunan. Jadi dia harus kerja dulu ke medan vektor. Kalau urutannya dibalik, maknanya jadi beda, bahkan bisa jadi tidak bermakna sama sekali. Jadi bisa dipahami ya, bahwa vektor nabla dot vektor V itu tidak sama dengan vektor V dot vektor nabla. Kemudian di sini juga ada makna divergensi. Jadi, secara intuitif, jika divergensi bernilai positif, medan vektor itu menyebar keluar dari titik tersebut. Kemudian, jika divergensi bernilai negatif, medan vektor itu mengumpul ke dalam. Dan jika divergensi itu bernilai 0, maka tidak ada penyebaran bersih karena medan berada dalam kondisi yang seimbang. Sekarang, agar pemahaman kita makin kuat, mari kita bahas contoh soal divergensi berikut ini. Jika vektor A sama dengan X pangkat 2ZI dikurangi 2Y pangkat 3Z pangkat 2C ditambah XY pangkat 2ZK, carilah vektor nabla dot vektor A atau div vektor A pada titik 1, negatif 1, dan 1. Kira-kira ada yang tahu berapa jawabannya? Oke, jadi untuk mengetahui berapa jawabannya, perhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Langkah pertama, kita harus menuliskan rumus divergensinya terlebih dahulu, yakni vektor nabla dot vektor A sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Kemudian kita dotkan dengan vektor A, yaitu A1i ditambah A2c ditambah A3k. Dan itu dapat dituliskan seperti ini, yakni do per do x pangkat 2z ditambah do per do y negatif 2y pangkat 3z pangkat 2 ditambah do per do z xy pangkat 2z. Setelah itu, kita hitung masing-masing turunan parsialnya. Dari x pangkat 2z kita turunkan terhadap x, maka diperoleh 2xz. Kemudian negatif 2y pangkat 3z pangkat 2 kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 6y pangkat 2 z pangkat 2. Kemudian begitupun juga yang xy pangkat 2z ini kita turunkan terhadap z, maka diperoleh xy pangkat 2. Setelah itu kita substitusikan titik 1, negatif 1, dan 1 itu ke dalam persamaan ini, atau ke dalam fungsi tersebut. Di mana 1 di sini itu adalah x, negatif 1 di sini itu adalah y, dan 1 di sini itu adalah z. Jadi, langsung saja kita substitusikan 2xz itu x-nya 1, kemudian z-nya itu 1. Jadi 2 dikali 1 dikali 1 itu hasilnya 2. Kemudian negatif 6y pangkat 2, y itu adalah negatif 1 pangkat 2, z-nya itu adalah 1 pangkat 2. Jadi negatif 6 dikali negatif 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian xy pangkat 2.
X-nya itu 1, Y-nya itu negatif 1, pangkat 2. Hasilnya itu adalah 1. Jadi 2 dikurangi 6 ditambah 1 itu sama dengan negatif 3. Kira-kira jawaban siapa nih yang benar? Jadi, nilai divergensinya itu kita ketahui adalah negatif 3. Karena hasilnya negatif berdasarkan makna divergensi yang tadi kita bahas, maka medan vektornya itu adalah mengumpul ke dalam. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah divergensi itu merupakan dot produk antara vektor nabla dan medan vektor. Kemudian, divergensi juga dapat mengukur tingkat penyebaran medan di suatu titik. Dan hasil divergensi itu pasti skalar. Tapi, perlu diingat bahwa skalar juga bisa berupa fungsi ataupun bilangan. Jadi, jika belum disubstitusikan dengan titik seperti titik X di Z, maka itu menghasilkan fungsi skalar. Sedangkan, jika sudah disubstitusikan dengan titik, seperti contoh soal yang tadi, maka akan menghasilkan bilangan skalar. Bagaimana, mau dipahami ya? Ayo, saatnya berlatih. Sekarang giliran kalian ya yang mencoba. Di slide berikutnya akan muncul 2 soal pilihan ganda. Silahkan baca soalnya dengan teliti, pilih jawaban yang menurut kalian paling benar, dan jangan lupa simpan dulu jawabannya ya. Setelah itu, kita akan cek bareng-bareng jawabannya. Siap? Let's go! Soal yang pertama. Jika vektor V sama dengan X pangkat 5i ditambah Y pangkat 2j ditambah Z pangkat 3k, carilah vektor nabla dot vektor V atau div vektor V pada titik 1, 1, dan 1. Ayo, berapa jawabannya? Apakah sudah ada yang ketemu? Yaps, benar sekali. Jawabannya adalah B, yaitu 10. Perhatikan pembahasan berikut ya. Kita pahami lagi soalnya. Jika vektor V sama dengan X pangkat 5i ditambah Y pangkat 2j ditambah Z pangkat 3k, carilah vektor nabla dot vektor V atau div vektor V pada titik 1, 1, dan 1. Untuk langkah penyelesaiannya sendiri, kita gunakan rumus divergensi, yaitu vektor nabla dot vektor V sama dengan 2/2xi ditambah 2/2yj ditambah 2/2zk. Kita dotkan dengan vektor V, yaitu V1i ditambah V2j ditambah V3k. Dan itu dapat ditulis sebagai berikut. 2/2x, X pangkat 5, ditambah 2/2y, Y pangkat 2, ditambah 2/2z, Z pangkat 3. Lalu, ini bisa kita turunkan satu persatu, menjadi 5x pangkat 4 ditambah 2y ditambah 3z pangkat 2. Setelah itu, kita substitusikan dengan titik yang ada di soal itu tadi di atas, yaitu 1, 1, dan 1. Jadi, x-nya itu 1, y-nya 1, dan z-nya 1. 5x pangkat 4, x-nya itu 1, jadi 1 pangkat 4 dikali 5, hasilnya 5. Ditambah dengan 2y, ini adalah 1, jadi 1 dikali 2, hasilnya 2. Kemudian ditambah dengan 3, Z pangkat 2, Z-nya adalah 1 pangkat 2, jadi dikali 3, hasilnya 3. Kemudian 5 ditambah 2 ditambah 3, itu hasilnya 10. Jadi benar ya, kalau jawabannya itu adalah B, yaitu 10. Karena hasilnya itu positif, berdasarkan makna divergensi yang telah kita pelajari tadi, maka medan vektornya itu menyebar keluar dari titik tersebut. Bisa dipahami ya. Sekarang ke soal yang kedua. Jika vektor V sama dengan 3x pangkat 2 YZ pangkat 3i ditambah XY pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3 YZ pangkat 2, carilah vektor nabla dot vektor V atau div vektor V pada titik 1, negatif 2, dan 0. Ada yang tahu berapa jawabannya? Yaps, benar sekali. Jawabannya adalah A, 80. Perhatikan pembahasan berikut ya. Kita pahami lagi soalnya. Jika vektor V sama dengan 3x pangkat 2 YZ pangkat 3i ditambah XY pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3 YZ pangkat 2, carilah vektor nabla dot vektor V atau div vektor V pada titik 1, negatif 2, dan 0.
Untuk langkah penyelesaiannya sendiri, kita masukkan rumus dari divergensi, yaitu vektor nabla dot vektor V sama dengan 2 per 2 XI ditambah 2 per 2 YC ditambah 2 per 2 ZK. Kita dotkan dengan vektor V, yaitu V1I ditambah V2C ditambah V3K. Dan ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 2 per 2X 3X pangkat 2 YZ pangkat 3 ditambah 2 per 2Y XY pangkat 5 ditambah 2 per 2Z negatif 5X pangkat 3 YZ pangkat 2. Setelah itu kita turunkan masing-masing dan diperoleh 6X YZ pangkat 3 ditambah 5XY pangkat 4 dikurangi 10X pangkat 3 YZ. Setelah itu kita substitusikan dengan titik 1, negatif 2, dan 0. Masih ingat ya, kalau 1 itu adalah X, negatif 2 itu Y, dan 0 itu adalah Z. Jadi 6X YZ pangkat 3, X-nya itu adalah 1, Y-nya adalah negatif 2, Z pangkat 3 itu adalah 0 pangkat 3. Kita kali dengan 6, hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 5X Y pangkat 4. X-nya adalah 1, Y-nya adalah negatif 2 pangkat 4, dikali dengan 5 hasilnya adalah 80. Kemudian dikurangi dengan 10X pangkat 3, YZ. X pangkat 3 atau X-nya itu adalah 1 pangkat 3, Y-nya adalah negatif 2, Z-nya adalah 0, dikali dengan negatif 10, hasilnya itu adalah negatif 0. Kemudian 0 ditambah 80 dikurangi dengan 0, itu hasilnya adalah 80. Jadi benar, jawabannya adalah A, 80. Karena hasilnya itu positif berdasarkan makna divergensi, maka medan vektornya itu menyebar keluar dari titik tersebut. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami divergensi dot produk dengan lebih mudah dan menyenangkan. See you on the next video. Bye-bye.